Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi, semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Baiklah, kami dari kelompok 3 dari program studi statistika angkatan 2021 Fakultas FIPA Universitas Negeri Makassar akan mempresentasikan salah satu uji hipotesis untuk statistika non parametrik, yaitu uji tanda atau sign test. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Dr. Ruliana SPD MSI dan Ibu Hardianti Hafid SSI MSI. Nah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Dia Ikhtiar Harjadi sebagai moderator dan juga pembawa materi yang kedua, Nurul Aulia sebagai pembawa materi yang ketiga, Imam Mujahidin sebagai pembawa materi yang keempat, dan yang terakhir Fatimah Sarai sebagai pembawa materi yang pertama. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian uji tanda. Uji tanda adalah uji non-parametrik yang digunakan pada situasi di mana digunakan untuk membandingkan dua sampel yang berpasangan dengan skala ordinal. Fungsinya yaitu, pertama, pengujian dilakukan terhadap dua populasi berpasangan untuk menguji kesamaan distribusi probabilitas mereka. Yang kedua, untuk menguji perbedaan ranking atau median selisih skor dua buah populasi berdasarkan ranking dua sampel yang berpasangan. Yang kedua yaitu uji tanda. Data pengamatan bivariat X1, Y1, X2, Y2 sampai dengan Xn aksen, Yn aksen, di mana N aksen adalah banyaknya pasangan amatan. Dalam setiap pasangan Xi, Y, dilakukan pembandingan dan pasangan diklasifikasikan dengan tanda tambah atau positif. Jika Xi kurang dari Y, diklasifikasikan tanda negatif atau diklasifikasikan dengan tanda kurang atau negatif jika Xi lebih besar daripada Y atau 0 atau kembar. Jika Xi sama dengan Y, di mana nilai 0 itu tidak digunakan dalam perhitungan. Selanjutnya yaitu syarat dalam uji tanda. Yang pertama itu data dari peubah acak bivariat Xi, Y, di mana I itu 1, 2, sampai N aksen saling bebas mutual atau mutually independent. Yang kedua, skala pengukuran sedikitnya ordinal dalam tiap pasangan. Tiap pasangan itu dikategorikan sebagai positif, negatif, atau kembar. Yang ketiga, masing-masing pengamatan dalam tiap pasang terjadi karena pengaruh kondisi yang serupa. Selanjutnya yaitu prosedur uji tanda. Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam uji tanda, yang pertama itu merumuskan hipotesis. Yang kedua, menetapkan tingkat signifikansi alfa. Tingkat signifikansi alfa atau taraf signifikansi alfa adalah tingkat toleransi terhadap kesalahan terhadap sampel. Pada umumnya, kita dapat gunakan taraf atau tingkat signifikansi alfa yaitu 1%, 5%, ataupun 10%. Pilihan itu tergantung pada kepentingan dan bidang ilmu. Yang ketiga yaitu menghitung uji statistik serta tentukan tanda pada data berpasangan serta frekuensi data positif dan negatif. Yang keempat, menentukan keputusan, dan yang kelima yaitu penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Ada 3 bentuk hipotesis untuk uji tanda, di mana penggunaannya itu tergantung dari persoalan yang akan diuji. Jika kondisi B sama atau tidak ada perbedaan dengan kondisi A, maka bentuk uji hipotesis yang dilakukan yaitu uji hipotesis dua sisi. Sedangkan jika kondisi B lebih baik atau lebih buruk dari kondisi A, maka bentuk uji hipotesis yang dilakukan yaitu uji hipotesis satu sisi untuk sisi atas dan uji hipotesis satu sisi untuk sisi bawah. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah sampel total, yaitu sama dengan yaitu untuk mencari jumlah sampel total yaitu jumlah n yaitu n plus ditambah dengan jumlah n minus, di mana x itu merupakan banyaknya sampel data yang terkecil. Untuk jumlah sampel data yang kurang sama dengan 25,
Maka untuk mencari p-value-nya yaitu menggunakan pendekatan binomial dengan p-nya yaitu 0,5. Sedangkan untuk jumlah sampel yang lebih besar sama dengan 25, maka untuk mencari p-value-nya yaitu menggunakan pendekatan normal. Selanjutnya yaitu menentukan keputusan. Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak H0 berdasarkan p-value adalah sebagai berikut. Menolak H0 jika p-value-nya lebih kecil dari alfa dan menerima H0 jika p-value-nya lebih besar dari alfa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal dengan uji binomial. Nah, baik. Mengapa kita menggunakan uji binomial? Yaitu dikarenakan n totalnya itu lebih kecil atau sama dengan 25. Misalnya Universitas Gadjah Mada setiap tahunnya menerima mahasiswa baru melalui jalur-jalur khusus, misalnya PBWS dan PBUPD. Kemudian guna mengetahui kualitas mahasiswa yang telah diterima melalui jalur tersebut, dilakukan tes matrikulasi. Dan pihak pelaksana melakukan 2 kali ujian, yaitu sebelum program matrikulasi dilakukan dan setelahnya, untuk mengetahui keefektifan program tersebut. Dan untuk itu diambil sebanyak 15 orang dari kelompok IPA untuk mata ujian fisika dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, dari tabel data ini dapat diperoleh di mana pesertanya itu sejumlah 15 orang atau sampelnya. Kemudian sebelum itu kita jadikan sebagai X dan sesudah sebagai Y, di mana nilai ini diperoleh. Kemudian dilakukan uji tanda, yaitu uji tanda dengan mengurangkan antara Y dengan X, di mana nilai sesudah dikurang dengan sebelum, di mana dapat kita gunakan apabila nilai sesudahnya itu lebih kecil daripada nilai sebelum, maka digunakan tanda negatif atau negatif. Kemudian apabila nilai sesudahnya itu lebih besar daripada sebelumnya, maka kita gunakan tanda positif. Begitupun seterusnya sampai diperoleh apabila nilai sebelum atau sesudahnya itu sama, maka diberikan nilai 0. Kemudian untuk menjawab dari soal tadi, maka kita gunakan yang pertama kita mencari nilai hipotesis, yaitu H0 di mana P-nya itu sama dengan 0,5, berarti tidak ada perbedaan nilai tes sebelum matrikulasi dan sesudah matrikulasi. Kemudian H1 apabila P-nya itu tidak sama dengan 0,5, berarti ada perbedaan di antara nilai tes sebelum dan sesudah matrikulasi. Kemudian ditentukan taraf signifikan atau tingkat signifikannya itu sebesar 5% atau alfanya 0,05 dengan menggunakan uji 2 arah. Kemudian statistik ujinya diperoleh dari nilai N+, yaitu diperoleh dari tabel, yaitu sejumlah 10, N negatifnya sama dengan 4, dan N0-nya itu sama dengan 1, di mana N0-nya ini dapat kita abaikan, sehingga diperoleh N totalnya itu sama dengan 14. Kemudian nilai X yaitu nilai terkecil bertanda positif atau negatif, di mana yang terkecil itu adalah jumlah sampel dengan tanda negatif yaitu sebanyak 4. Dikarenakan N totalnya itu sama dengan 14 sehingga lebih kecil daripada 25, maka kita pakai pendekatan distribusi binomial. Nah, dapat dilihat pada tabel peluang binomial ini kita bisa melihat dengan N-nya itu sama dengan 14, kemudian X-nya itu sama dengan 4. Dapat dilihat pada baris yang keempat dengan nilai P 0,50, sehingga diperoleh p-value-nya itu ada di antara 0,001 sampai dengan 0,611, sehingga kemudian semuanya dijumlahkan dari PR0, PR1 sampai dengan PR4, sehingga diperoleh p-value-nya itu 0,0899. Kemudian untuk menentukan keputusan, yaitu kita menentukan keputusan yaitu gagal tolak H0, dikarenakan p-value-nya itu
0,0899 itu lebih besar daripada alfa 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan dengan tingkat signifikan 5%, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan nilai tes sebelum matrikulasi dan sesudah matrikulasi. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nurul Aulia. Selanjutnya, contoh soal uji tanda dengan pendekatan distribusi normal. Misalnya, dalam sebuah percobaan untuk menentukan mobil mana dari dua jenis mobil yang lebih nyaman untuk dikendarai, terdapat 30 orang yang mengendarai secara terpisah mobil Eropa dan mobil Amerika. Nah, 30 orang responden tersebut tidak diberitahu kedua jenis mobil yang mana yang dikendarai terlebih dahulu, di mana ditentukan secara acak. Jadi setiap pengendara dari 30 orang tersebut ditanyai mengenai kenyamanan mobil yang dikendarainya dengan kriteria yang digolongkan dalam skala, yaitu yang pertama sangat tidak nyaman, 2 tidak nyaman, 3 sedang, 4 nyaman, dan 5 sangat nyaman. Sehingga diperoleh data pada tabel berikut. Dapat dilihat pada tabel di mana respondennya berjumlah 30 orang. Kemudian ada jenis mobil Eropa dan Amerika. Untuk melakukan uji tanda dapat dilihat dengan memperoleh selisih dari jenis mobil Amerika dikurangi dengan jenis mobil Eropa, sehingga tandanya itu dapat berupa negatif, positif, atau 0 jika kedua jenis mobil itu mendapatkan respon yang sama. Dalam prosedur uji tanda terdapat langkah-langkah. Yang pertama, merumuskan hipotesis, di mana hipotesis nolnya dengan pi kurang dari 0,5 dengan kenyamanan jenis mobil Eropa sama dengan jenis mobil Amerika. Sedangkan untuk hipotesis 1 dengan pi lebih besar dari 0,5, di mana jenis mobil Eropa lebih nyaman dikendarai daripada jenis mobil Amerika. Selanjutnya, menetapkan tingkat signifikansi, di mana taraf uji yang kita gunakan di sini sebesar 5% atau alfanya sama dengan 0,05. Dengan uji satu pihak, yakni pihak kanan, dapat dilihat pada saat kita tadi menentukan hipotesis. Selanjutnya, menghitung statistik uji, di mana pada tabel tadi diperoleh data yang bernilai positif sebanyak 21, yang bernilai negatif 6, serta yang bernilai 0 sama dengan 3. Nah, diperoleh total sampel dari sampel bertanda positif dijumlahkan dengan sampel bertanda negatif, sedangkan yang sampel bertanda atau bernilai nolnya itu diabaikan, sehingga diperoleh total sampel yakni 27. Untuk X-nya diperoleh dari jumlah sampel tanda yang terkecil, yakni tanda negatif dengan jumlah 6. Nah, karena jumlah sampel total yang kita miliki tadi 27, di mana 27 ini lebih besar dari 25, maka yang kita gunakan yakni pendekatan distribusi normal. Selanjutnya, untuk menghitung probabilitas pada pendekatan distribusi normal, dapat digunakan rumus yakni Z ops dengan X-nya plus minus 0,5 dikurangi mu dibagi dengan varians, di mana untuk nilai mu-nya sendiri diperoleh dengan mengalihkan jumlah sampel dengan nilai pi yakni 0,5, sehingga diperoleh mu sama dengan 13,5. Sedangkan untuk varians, di mana diperoleh dengan akar dari jumlah sampel dikalikan dengan pi dikalikan dengan 1 dikurang pi, sehingga diperoleh 0,5 kali akar 27 sama dengan 2,59. Sehingga untuk Z ops-nya tadi didapatkan hasil min 2,702. Nah, untuk menentukan p-value sendiri
dapat dilihat pada tabel distribusi normal kumulatif Z, di mana Z of-nya sama dengan min 2,702 diperoleh p-value 0,0035. Nah, untuk menentukan keputusannya, di mana p-value-nya 0,0035 kurang dari alfa 0,05, sehingga keputusan yang diperoleh yakni tolak H0. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% berdasarkan data sampel, cukup bukti untuk menyatakan bahwa lokasi populasi pertama sebelah kanan dan lokasi populasi kedua menyatakan mobil jenis Eropa lebih nyaman dikendarai dibandingkan dengan mobil jenis Amerika. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materinya akan dibawakan oleh Saudara Imam Mujahidin. Berikut langkah-langkah uji tanda dengan R. Sebelum saya masuk ke langkah-langkah, ada baiknya saya menjelaskan dulu apa itu BSDA. BSDA itu adalah fungsi atau kumpulan data untuk statistika dasar atau analisis data. Nomor 1 adalah data untuk contoh soal pendekatan distribusi normal, dan untuk nomor 2 adalah data untuk contoh soal distribusi normal. Nomor 1 itu pendekatan distribusi binominal. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah input data uji tanda dengan R. Yang pertama itu install patches BSDA. Terus yang kedua, kita import data masuk ke R, mau import data dari file Excel, Word, dan lain-lain. Yang ketiga, misalkan X adalah data sebelum atau Eropa, data Y, dan data Z. Untuk data X itu nonpar 1, variabelnya sebelum, dan nonpar 2, Eropa. Untuk data Y-nya nonpar 1, variabelnya sesudah, dan nonpar 2-nya Amerika. Untuk data Z-nya yaitu data Y dikurang X. Sudah itu kita input library BSDA. Yang kelima, time test. Z-nya itu Y kurang X dan mediannya sama dengan 0. Alternatif greater itu nilai mediannya lebih besar daripada 0, dan confidence levelnya itu 0,05. Berikut uji tanda pemrograman R untuk input data uji binominal, dan hasilnya itu output datanya, sampelnya itu sama dengan 10 dan p-value-nya itu 0,08978. Untuk alternatif hipotesis is true median is greater than 0. Berikut input data uji normal. Output datanya itu sampel sama dengan 21, p-value-nya itu 0,002962. Alternatif hipotesis is true median is greater than 0. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami paparkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Sekian dari kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.